Oh iya, jadi kemarin itu ada apa nggak dipertimbangkan Pak Idris kata Ustaz kenapa? Biar nggak bingung dengan empat mazhab, gitu. Biar nggak bingung dengan empat mazhab. Ya. Kita kan mazhab Syafi'i, nanti pengembangannya baru empat mazhab. Jadi kitab Syafi'i yang dibaca. Ya. Jadi pengalaman saya baca satu kitab Syafi'i seperti takrif seperti itu nanti banyak pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang kayaknya bagi sebagian kita orang Indonesia itu agak sedikit sulit, berat melaksanakannya. Contoh-contohnya kita lihat, karena nggak terbiasa. Ya, dengan empat mazhab ini justru saya katakan ini kita meringankan bagi kita awam itu keringanan melaksanakan. Karena Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah beliau mengatakan bagi orang awam dalam empat mazhab ambil pendapat yang paling mudah. Ya, kalau Anda sedang safar, berapapun jarak safar Anda, tapi Anda melakukan safar, ya Anda pendapat yang paling ringan dibolehkan untuk jamaah qashar. Lakukan jamaah qashar, yakin. Kalau ragu ya nggak usah, tinggalkan yang ragu, laksanakan yang yakin. Gampang kan? Kalau ada yang ragu ya udah. Kalau yakin, yakin. Karena memang ada pendapat demikian. Nawakidul wudu. Tanqasimu nawakidul wudu ila aqsam. Hal-hal yang membatalkan wudu dibagi dalam beberapa bagian. Ya, di sini sekitar ada 4 bagian utama. Dalam satu bagian itu ada pembahasan-pembahasan. Kalau kita jelaskan semua ini sampai ada cukup banyak ya. Lalu setelah itu ada al-istinja, bagaimana kita istinja, qada hajat, buang hajat, bagaimana membersihkannya. Setelah itu ada masih banyak. Tapi kita akan ada lagi mandi, kita belum bahas masalah mandi wajib maksudnya, mandi wajib, mandi sunnah. Ya. Bagaimana tayamum ketika mandi wajib? Dengan caranya tayamum, caranya mandi wajib, tayamum itu gimana harus tahu kita. Ya, jangan guling-guling di pasir, ya, bahaya. Nah, kita harus tahu. Ila aqsam, bagian-bagiannya al-awwal, bagian pertama ma-kharaja min ahadis sabilain, al-qubul wa dubur. Nah, di sini sudah sedikit porno. Bapak ya jelasin ya. Yang pertama, bagian pertama yang membatalkan yang terkait dengan sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu kemaluan dan kemaluan depan dan kemaluan belakang, ya, dubur dan kubul. Ya sebenarnya sih kalau di pesantren kalau di kopi udah muka-muka aja kiai ngomong udah nyablak lah ya ngomong. Wahada yang tasimu ila isnain, dan ini bagian ini dibagi 2 bagian lagi. Imma ayakuna mu'tadan atau imma ayakuna ghairu mu'tad, yaitu yang keluar secara alami dan yang keluar tidak secara alami, tidak biasa. Ya, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, dari depan dan belakang. Ada yang alami biasa, keluar biasa, dan yang nggak biasa. Yang biasa tahu ya, air kencing misalnya, air seni, kotoran manusia. Ya nanti ada air mani, ada madhi, ada beberapa hal. Asali bagian kedua, maqad yatarattabu alaihi al-khuruj min ahadis sabilain. Ada sesuatu yang lain yang keluar dari yang tidak biasa, ya, yang tidak biasa. Jadi keluar dari dua jalan ini, tapi keluarnya nggak biasa. Gitu. Pertama, lamsu imra'atan kushtah, lamsu ma'imra'atin kushtahan, menyentuh perempuan yang ada syahwat. Ya, ini ada pembahasan khusus, nanti kita bahas. Wa mithluha lamsul amrod, dan demikian juga menyentuh amrod. Amrod ini
Apa kalau di sini kita bukan banci, bukan. Laki-laki, ya kadang-kadang orang begitu. Laki-laki yang cantik, yang melambai, ya, amrod. Kadang-kadang yang melambai juga gitu. Wahada yang kubu bisyurutin, ini membatalkan wudhu dengan syarat-syarat. Nanti syarat-syaratnya kita bahas antara perbedaan mazhab. Salituha yang ketiga yaitu masud dzakar, menyentuh kemaluan. Ini kemaluan laki-laki, dzakar ya. Sebab nanti ada hukum sendiri kemaluan perempuan. Wanahuhu dan sebagainya biduni hail, tanpa penghalang yang langsung. Wahada aydan yang kubu fi ba'dil madzahib duna ba'd, dan ini membatalkan wudu bagi sebagian, dan sebagian mazhab tidak membatalkan wudu. Ya, jadi ternyata ada mazhab yang tidak membatalkan wudu menyentuh kemaluan. Rabi'uha yang keempat, ma yakhruju min ghairil qubul awid dubur, yang keluar selain yang biasa keluar, yang tidak biasa, yang tidak biasa keluar seperti itu. Misalnya adam, darah. Wa fi dzalika tafsilun sana'rifu, dan ada rinciannya nanti. Wa jumlatu aqsam nawaqid sittatun, maka semuanya bagian ini menjadi 6 bagian. Sebagai berikut keterangannya. Fal awwal ma kharaja min ahadis sabilain bi tariqil 'adah, yaitu yang keluar dari salah satu lubang depan atau belakang dengan cara yang biasa. Minhu ayat wudu faqat, ya, itu ada yang membatalkan wudu saja, wa minhu yujibul ghusl, dan ada yang mewajibkan mandi. Ya, jadi ada yang membatalkan wudu, ada yang nggak cukup wudu tapi juga harus mandi. Fa'ammal ladzi yanqudul wudu'a wa la yujibul ghusla fa huwal baul, yang membatalkan wudu yang keluar dari dua lubang tersebut yang tidak mewajibkan mandi adalah air seni, wal madi, wal wadi. Ini madi wal wadi, nanti keterangannya. Apa itu madi, apa itu wadi? Baul bahwa ma'ruf, air seni sudah jelas. Amal madi fahuwa ma'un asfar roti. Madi adalah air yang kekuningan, yang tipis, ya. Tipis maksudnya nggak kental, tipis, cair. Yakhruju minal qubuli indal ladzati ghaliban, dia keluar dari kemaluan ketika ada ladzat, ketika ada suatu syahwat. Wa ammal wadi fahuwa ma'un thaqilun abyad. Wadi adalah air yang hangat yang warnanya putih, yusbihul mani, seperti mani. Dia bukan mani. Wa yakhruju 'aqibal baul ghaliban, keluar biasanya setelah air kencing. Itu namanya wadi. Ya, agak lengket tapi sedikit, ya, setelah kencing. Jadi kalau lagi kencing terus keluar itu membatalkan wudu. Wa mithlul wadi al-hadi. Jadi ada istilah madi, ada wadi, ada hadi. Wa huwa ma'un abyad yakhruju min qubulil mar'ah. Nah, ini namanya hadi kalau yang keluar, ya, kalau biasa disebut dengan keputihan yang keluar dari kemaluan perempuan. Biasanya al-mar'atul hamil, perempuan yang hamil qabla wiladatiha, sebelum melahirkan. Wal mani al-kharij bi ghairi ladzah wa huwa ma'rufun. Mani yang keluar tanpa ladzah. Nah, ini nanti ada perbedaan pendapat. Ada mani yang keluar tanpa ladzah. Tanpa ladzah, kalau syahwat ladzah, nggak ada ladzah, keluar aja gitu. Ya, keluar banyak. Pernah ngalamin? Kalau capean segala macam banyak keluar, kayak itu nggak ada ladzah, tapi keluar lengket banyak, itu mani.
Nah ini harus benar-benar kita bedakan. Wala yakhfa anna kulla hadhihi asya' takhruju min al-qubul. Semuanya ini adalah keluar dari kemaluan depan. Wa amma alladhi yakhruju min ad-dubur fa huwa al-ghaib. Yang keluar dari dubur belakang adalah kotoran. Wa rih, angin. Wa qad bayyana fi awal al-mabahth al-taharah, yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Farji' ilaiha in syi'ta. Wa tsani qismu tsani, bagian yang kedua yaitu kita bahas dulu tadi masalah perbedaan pendapat. Ya. Menurut mazhab Maliki, qalu al-Malikiyah qalu innal maniyya al-kharij bi ghairi dhatin mu'tada la yujibu al-ghusl bal yanqudu al-wudu. Mani yang keluar tanpa ladzah tadi, ya, itu tidak mewajibkan mandi tapi membatalkan wudu. Ini mazhab siapa? Maliki. Khilafan lil a'immati tsalatsa. Berbeda dengan imam yang tiga, ya, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Wa qad mathalu bidzalika bima idza nazala fi ma'in sakhin fannadi wa mani. Ya. Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i Syafi'i mengatakan khurujul mani yujibul ghusl. Keluarnya air mani mewajibkan mandi. Wah, itu enggak boleh. Sawa kharaja bi ladza aw ghairu ladza. Kalau Imam Syafi'i tetap keluar mani tanpa ladzah atau apalagi dengan ladzah itu mewajibkan mandi. Nah, itu wajib tadi. Ya. Famata tahaqqaqa qawluhu maniyan wajaba alaihi ayyatasil. Kalau dia yakin ini mani, ya, maka dia wajib mandi. Ya, kalau gampangnya kalau keluar begitu ragu, ya udah mandi aja kalau ada air gitu. Apa susahnya saja? Kan kita banyak air. Jadi kalau di Aceh ya ada air gitu. Ini banyak juga Aceh di Aceh. Kebanyakan. Wasayati ma bayan madzhabihim fi mabahil ghusl. Nanti ada pembahasan lebih rinci ketika pembahasan mandi. Sudah habis ya. Ya, ini Syafi'i yang menjelaskan yang Malikiyah tentang masalah air mani. Wal qismu tsani tadi ya, ada lagi bagian yang kedua, ma kharaja min ahadis sabilaini bi tariqil ghairi mu'tad. Yang keluar dari dua jalan, ya, dubur kubur tadi bil-ghairi mu'tad, yang enggak biasa. Mithlul hasar, batu. Ya, ada yang batu kecil itu keluar. Nah, itu wadud, cacing, wadam, darah, walqai, muntah, wasadid, nanah, fa'innahu yanqudul wudu sawa'un ukhrija minal sawa'un akhraja minal qubuli aw kharaja minal dubur, baik keluar dari kubul maupun dari dubur. Fa hadhihi al-umur kharijah min ahli sabilain. Ya, ini yang keluar dari dua jalan tadi. Ada mazhab di sini. Ya, al-Malikiyah qalu la yantaqidu wudu illa bil kharij al-mu'tad min al-makhraj al-mu'tad. Al-Malikiyah mengatakan tidak membatalkan wudu kecuali sesuatu yang keluar dari jalan yang biasa. Jadi kalau batu apa keluar batu, nanah enggak batalkan wudu menurut mazhab Malikiyah. Bisyarat ayyakuna khurujuhu minal makhrajil mu'tad fi hal sihah. Dengan syarat keluarnya itu tidak membatalkan wudu, keluarnya itu dari tempat keluar yang biasa dalam kondisi sehat. Ya, dalam kondisi sehat keluar batu, keluar ada darah itu nggak apa-apa menurut Malikiyah. Wal hasal wa dud wa dam wal qaid, batu, cacing, darah, muntah, nanah yang keluar dari dua jalan tadi la tanqudul wudu, tidak membatalkan wudu.
Bisa ayatuna hasa wujud mutawalladan fil ma'idah. Ya, kalau memang dia itu sudah ada asalnya dari perut. Amma idza lam yakun mutawalladan fil ma'idah, ya kana ka'an ibtala'a hasatan, misalnya dia ketelan biji-bijian atau batu, itu ketelan awudan atau binatang serangga, fa kharaja minal makhraj al-mu'tad, lalu keluar dari jalan yang biasa dan kubul-kubul, kana naqudah, maka itu membatalkan wudu. Jadi kalau memang ada asalnya dari sini, nggak masuk apa-apa, misalnya ada tiba-tiba ada batu ginjal gitu, ya, terus keluar batu ginjal itu nggak batalkan wudu menurut mazhab Malikiyah. Oke, Hanabilah, Hambal, mazhab Hambal mengatakan, oh ini beda lagi, ya, ini masalah lain lagi. Ya, kita bacain dulu. Bahari umur kharij min sabil wa baqiya kalam fi naqdil wudu bi ghairi kharij. Ini ada 4 bagian yang membatalkan wudu selain dari yang keluar dari 2 jalan tadi, 2 jalan kubul dan kubul. Satu yang membatalkan wudu adalah ayyati ba'aqlul mutawaddi, hilang akal. Ya, tiba-tiba dia gila, ya, itu batal wudu. Imma bijudun atau sorak itu kesurupan, ya, kesurupan itu batal. Atau irma, pingsan. Wa imma bita'ati ma yastazimu ghaibatuhu min khamr, apakah mabuk, ya Pak, hilang akalnya karena khamr, apalagi hashish, ban ini salah satu yang memabukkan, yang orang bisa bikin teler. Hashish ini kalau sekarang kita apa ya? Vape. Itu hashish. Bukan vape, sisa. Itu sisa ya. Nah, udah pernah nyobain belum? Belum. Itu minum kita kalau nggak biasa keliengan. Ya. Saya pada bohongin soalnya. Kalau nyobain dulu, belum bisa dibohongin. Dris enak tuh, katanya itu saripati apel, coba aja. Pasti minum sambil minum kopi kan, minum gue langsung ngomong. Baru sedikit doang, baru sekali isep. Selanjutnya, mindalika di antara yang membatalkan wudu adalah an-naum, wa huwa naqidun lil wudu la bi nafsihi, bukan karena tidurnya, bal bima yatarattabu alaihi min usulil hadath, tapi karena terjadi sesuatu yang keluar hadas. Nah, nanti ada bahasannya. Hanabilah yang mengatakan hambal naum tidur, an-naum yanqudhu wudu bi nafsihi. Tidur itu membatalkan wudu apapun bentuk wudunya. Tidurnya. Kalau kita ya. Kalau yasiron ini tidur ayam gitu. Tidur ayam. Kalau yang kebluk nggak ada tidur ayam pulas ya. Asy-Syafi'i, mohon maaf ya. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, an-naumu yanqudu, tidur itu membatalkan wudu binafsihi, dengan sendirinya, innama biduni ayyumakkina maq'adatahu minal ardi wa nahwiha. Kalau tidurnya ini yang membatalkan wudu tadi, kalau tidurnya ini tidak membuat duduknya itu kuat, jadi duduknya kuat, di mana yakini tempat keluarnya angin, ya, itu aman, ya. Nah ini relatif juga, ya. Ya kalau yakin aja udah, kalau ragu-ragu ya bukan aja. Ya malu ma'hum wujurin illa idza kana, mohon maaf salah baca. Walau tahaqqaqa 'adamu khurujil hadath. Kalau dia benar-benar yakin tidak
tidak keluar yang membatalkan sesuatu, yaitu angin ya, kalau dari dubur. Jadi kalau mau tidur mulai mau Syafi'i mau tidur nggak wudhu, ketiduran nih, tidur sama ketiduran sama aja ya, yang penting tidur. Biasanya tuh yang banyak tuh sholat Jumat, apalagi khotibnya lama-lama. Di sini ada khotib nggak? Ada khotib, ada khutbah di sini, ada ya. Makanya jangan lama-lama kalau jadi khotib, ya. Kalau khotib hampir setengah jam, saya pernah tuh di Balai Kota, khotibnya sampai hampir sejam. Jadi kita mau ribut, tapi dibilang wali kota ada ini larang-larang khotib. Karena sudah kita bilang yang sudah paling lama 10 menit, tetap aja ya. Udah, banyak yang tidur dari. Nah tidurnya itu dipastikan, kata Imam Syafi'i, dipastikan tidak keluar angin. Gimana caranya? Kalau tidur mengangkat dengkul begini, sudah pasti itu. Gak mungkin, pasti ada celah. Tapi bagaimana supaya tidak ada celah keluar angin? Tidurnya bisa diganjel, bisa diapain kan? Ya, supaya nggak keluar angin. Itu Imam Syafi'i. Kalau Hambali nggak bisa, semuanya membatalkan dulu. Ya, nggak boleh tidur. Imam Hanafi kalau an-naum la yaqutu bi nafsihi al-sahih. Ya, kalau Imam Syafi'i ya, lebih ekstrem lagi, lebih santai lagi, bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Al-sahih lagi dia bilang, yang benar, padahal itu benar tidak. Imam Hanafi, khilafan li Syafi'i wa Hanabilah. Jadi berbeda dengan Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Jadi Hanafi nggak batal tidur gimana kayak begini nggak batal wudu. Mesti yakin dia nggak batalkan wudu. Ya. Wa innama yanqudu naumu al-wudu ya fi thalathati ahwal, dalam 3 kondisi. Oh enggak, tapi Imam Hanafi Syafi'i kan Nabi khilaf Syafi'i wa Nabi wa innama yanqudu an-naum fi thalathati ahwal. Dia membedakan, ya Syafi'i dan Hambali membedakan tidur dalam 3 kondisi. Al-awwal ayyanama muqtaji'an ala jambihi. Kalau dia tidur miring, rebahan, muqtaji'atul rebahan, kalau sama rebahan dengan salah satu sisi badannya, kanan atau kiri, ya. Ini membatalkan wudu. Misalnya di sholat tahajud, nungguin subuh, dia tiduran begini, itu batalkan. Adzani yang kedua ayyana mustalqiyan ala qafah, tengkurap, ya, tengkurap. Adzalin ayyana ala ahadi warqaihi, ya, tidur dengan tadi yang saya bilang 2 lutut, ya, tidur duduk tapi lutut diangkat, ya, itu banyak juga tuh jamaah sholat Jumat, ya, gini, ini batalkan. Ya, namun fi hadhil ahwal la yakunu qabitan li nafsihi. Karena ini duduknya itu tidak kuat. Ya, ada celah mengeluarkan sesuatu dari 2 lubang tadi. Amma idana wa huwa jalisun wa maq'adatin mutamakkinan min al-ardi, karena kalau dia tidur tapi duduknya itu dia benar-benar kuat, ya. Nempel, tidak ada celah. Fa innahu la wudu'a alaihi ala asah. Syafi'i Hambali tidak perlu. Bedakan fi hadhil hal mustanadan ila wisadah muhaddah wa nahwiha. Walaupun nanti tidurnya itu dengan menggunakan bantal termasuk. Cuma kalau dia tidurnya pakai bantal biasa punya Arab, kalau dia pakai bantal begini, ya. Sebagian kan ya orang Arab bantal senderan begini. Ya, tanda begini supaya kuat. Tsumma rafi'atil wisadah wa huwa naim, terus terangkat itu bantalnya, dia masih tidur. Fa in saqata wa zalat maq'adatuhu 'anil ardi intaqam. Kalau tidur kalau jatuh dan tempat duduknya itu tidak kuat lagi, maka itu membatalkan wudunya. Kecuali kalau dia tetap duduk, biar kalau kemana-mana dia tetap duduk begini
begini gitu, ya ini biasa dilakukan oleh orang yang kebluk gitu. Jadi itu bagaimana begini juga jadi. Itu nikmat itu, walaupun kadang-kadang 10 menit paling nikmat. Ya, benar nggak? Ini orang air. Dia kelihatan sudah capek, kerjanya capek gitu. Tapi kelebihannya alhamdulillah itu gampang tidur ya. Tidur begini aja tidur jadi gitu. Nah ini ada kondisi yang sedikit aneh menurut saya. Ini nggak terjadi. Kadang layaknya itu wudunya menurut Hanafi. Ya menurut Hanafi layaknya itu wudu idana al-waqifan. Kalau dia tidurnya diri, karena ada orang tidur berdiri. Nah, naik kereta kali ya? Naik kereta berarti. Auraki'an ruku'an taman. Masa orang tidur lagi tidur ruku gitu. Rukunya ruku yang sempurna ya. Wa ruku'ihi al-kamil fi shalah seperti ruku dalam salat. Jadi begini, ruku begini bisa saja gitu. Tukang dagang tuh biasanya begini. Ya, seperti ruku sholat, ya itu nggak membatalkan sajidah atau sujud. Ini tidak membatalkan wudu menurut Hanafi. Karena fi hadhihi hala yakunu mutamasikan. Dan menurut dia juga menjawab Syafi'i ini juga bisa tidur yang bisa mengamankan celah-celah tidak ada untuk keluar angin dari kubulan itu. Wa idza nama nauman khafifan, kecuali kalau dia tidur yang ringan, wa huwa mufaja'an, walaupun dia rebahan aja, ya bihaitsu yasma'u man yatahaddatsu 'indahu. Ya, jadi ukurannya adalah tidur yang ringan itu tidur yang dia masih tidur ayam lah kalau kita bilang, kita dengar ada suara-suara. Ya, ada suara-suara orang ngomongnya harus kita ada suara tidak nyenyak. Fa innahu la yaqulu, sesuatu itu tidak membatalkan wudu. Amma idza lam yasma' fa innahu yaqulu. Kalau enggak dengar maka itu membatalkan wudu. Oke, ini panjang masalah tidur. Al-qismu tsani, bagian yang lain dari yang membatalkan wudu. Bighairi kharij, selain yang keluar yang membatalkan wudu, yaitu lams man yushtaha, menyentuh seseorang yang mengundang syahwat. Sawa'un ada dari imra'atan, laki-laki, am-gulaman, anak kecil, maksudnya laki-laki anak kecil, wa qaris talahal fuqaha ala an-lams taratan yakunu bil yad wa taratan yakunu bi ghairiha min ajza'il badan. Jadi istilah lams itu menyentuhnya dengan tangan atau menyentuh dengan anggota badan yang lain. Ya, jadi kita bedakan antara mas dengan lams. Kalau Imam Hanafi membedakan antara lams dan mas. Ya, kalau lams itu menyentuh dengan anggota badan apapun, tapi kalau mas dengan telapak tangan itu mas, itu membedakan. Wa innahu ma kana yuridu qasatan wa likulli minhuma ahkam. Fa amma lams min man yushtaha fa innahu yarqulu bi syurutin mufassalatin madani. Lamas menyentuh sesuatu yang mengundang syahwat, membatalkan wudu, ya, dengan syarat-syarat yang terrinci dalam beberapa mazhab. Nah, itu berbeda lagi di mazhab. Ya, menyentuh. Ini yang saya katakan seru. Berapa dulu? Ya, kita lihat satu-satu halaman aja. Kita tanya jawab. Sama Mama Anit. Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, Syafi'i dan Hambali itu mencampur istilah mas dan lams, jadi tidak membedakan. Tapi Malikiyah dan Hanafiyah membedakan antara hukmul lams, ya, menyentuh dengan hukmul mas.
bahasa kita jadi memegang balik, memegang dengan menyentuh, ya, memegang dengan menyentuh. Asy-Syafi'iyah, madzhab Syafi'i, qalu inna lamsal ajnabiyyah yusamma massan yanqudu mutlaqan. Menyentuh ataupun dengan istilah memegang orang asing, maksudnya yang selain lawan jenis, selain yang mahram, ya, membatalkan mutlak, walau biduni ladzat, walaupun tidak ada syahwat. Ya, jadi itu bedanya sama dengan Hambali dikatakan. Kalau Hambali menyentuh, ya, dengan syahwat, tapi kalau Syafi'i menyentuh walaupun tidak ada syahwat membatalkan. Kayaknya ada sedikit ini ya enggak apa-apa. Keyakinannya aja. Karena Rasulullah SAW pernah berangkat ke masjid, ya, lalu Aisyah mencium tangan beliau. Bahkan sebagai riwayat mengatakan keningnya. Rasulullah mencium keningnya Aisyah. Mau berangkat ke hubung lagi. Ya, ahli fikih mengatakan tidak ada syahwat.